Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Walahu ma sakkana fil laili wan nahar. Wa huwas sami'ul alim. Wa yuhyi wa yumit. ويعطي ويمنع ويحفظ ويرفع ويعز ويذل ويهدي ويضل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Ahad, tanggal Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 4 ya. Tanggal 4 bulan Safar 1445 Hijriah. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah yang indah sekali. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah berkata, Tuba liman bana qabrahu qabla ayyalqahu. Beruntung orang yang membina kuburnya sebelum masuk kubur. Ayat Al-Quran banyak sekali berbicara tentang kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian pada surah Al-Adiyat, apala ya'lamu idza bu'thira ma bil kubur. Dalam hadis-hadis yang lain, Rasul juga berbicara banyak tentang kubur. Kenapa kubur dibicarakan? Karena tidak ada yang tidak masuk kubur. Siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, pasti masuk ke kubur. Kuburan Indonesia standar 1x2. Mungkin di daerah barat sana mungkin lebih daripada itu, karena orangnya besar-besar. Itulah yang kita tempati. Berapa lama di sana? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengerti kapan kiamat itu akan terjadi. Yang jelas hari ini orang-orang yang tersiksa di kubur tiap hari dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, percepatkan datangnya hari kiamat. Percepat datangnya hari kiamat. Dikiranya dahsyatnya kiamat itu lebih ringan daripada dahsyatnya alam kubur. Padahal hari kiamat itu lebih dahsyat daripada alam kubur. Manusia akan masuk ke dalam alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati
dengan kuburan, siapapun yang ada di dalamnya. Nabi melarang kita masuk ke areal makbarah, sendal dilepas. Jangan pakai sendal. Ustadz, kami kada pakai sendal, tapi kami pakai sepatu. Ya sama. Jadi masuk areal makbarah, kuburan, jangan pakai sendal. Kemudian jangan duduk di atas kuburan. Jangan melangkah kuburan. Berbagai macam adab yang Nabi ajarkan tentang kuburan. Lebih daripada menghormati yang ada di dalam kubur. Terlepas yang dalam kubur itu orang yang diselamatkan atau orang yang dicelakakan, tidak masalah. Yang jelas kuburan dihormati. Hormat kepada kuburan. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? La an yajlisa ahadukum ala jamratin. Seandainya seorang di antara kalian duduk di bara api yang sedang menyala. Jamrah itu bara api yang sudah jadi. Seandainya kalian duduk di bara api yang sedang menyala. Kemudian setelah kalian duduk, fatahriqu thiyabah, maka membakar pakaian kalian. Kemudian membakar kulit daging kalian yang didudukkan di bara api itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kusukai man ayyajlisa ala qabrik, daripada duduk di atas kubur. Nabi lebih suka duduk di bara api daripada duduk di atas kubur. Kita banyak tidak mengerti tentang hal ini, Bapak. Santainya duduk di kubur luar biasa. Tapi memang karena kau disalahkan yang duduk, kuburannya mantap, keramiknya dingin, tambah lagi bangunannya megah. Kada duduk ajanya guringan di kubur lagi. Coba kalau kita tengok kuburan di Mu'alla, di mana di sana istri Nabi SAW dikuburkan. Tengok kuburan di Syubaika, tengok kuburan di Baki. Siapa yang bisa duduk di situ? Karena kada ada kesempatan tempat untuk bisa duduk. Kada ada kesempatan tempat untuk duduk. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Rasulullah SAW lebih suka duduk di bara api daripada duduk di atas kuburan. Naha sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyujassasal qabra, untuk mempercantik kuburan. Karena ada konsep kuburan itu dipercantik. Wallahu alam, hari ini termasuk mempercantik atau tidak. Bunga mawarnya sebakul, bunga melatinya sekeranjang, bunga cempakanya segerobak, ditebar di atas kubur. Dan kayaknya bukan ditebar, tapi bunga itu disusun rapi, ditambah lampu yang kelap-kelip. Seperti apa? Seperti mall. Orang yang datang ke kuburan apa? Bersukaria, ciprat-ciprat, selfie di kuburan. Padahal Nabi menyuruh kuburan itu muhasabah. Kuburan itu tempat kita memperhitungkan, menengok diri kita. Jadi datang ke kubur, 3 yang Nabi ajarkan kepada kita. Turikul qalbah, melembutkan hati kita yang keras. Jika hati kita keras, sering-sering dibawa ke kuburan, agar kuburan itu bisa lebih memberikan pendidikan, lebih memberikan apa? Pandangan-pandangan kesadaran kepada kita. Bagaimana kuburan bisa menjadikan pandangan-pandangan kesadaran kalau seperti kuburan sekarang? Tidak ada kalimat-kalimat salam yang dikumandangkan. Masuk ke dalamnya seperti masuk ke sebuah gedung dengan gemerlapan lampunya. Bapak kalau sampean pernah umrah, pernah menyaksikan penguburan jenazah ba'da Isya atau ba'da subuh di Baki. Biasanya di Baki yang paling mudah. Ba'da Isya itu dikuburkan ada 4-5 jenazah.
Satupun lampu 5 watt tidak ada di kuburan Baqi itu. Karena ada lampu sebiji-biji. Kalau ada lampu satu untuk membersihkan lubang kubur. Petugas semua pakai lampu di sini. Diikat ke sini. Senter, Pak. Kalau di Kampung Ulun, ini orang mencari iwak malam-malam. No. Areal kuburannya, carikan, Pak. Areal kuburannya tidak ada lampu. Tidak seperti yang banyak kita saksikan. Mereka bertugas melaksanakan tugasnya sampai selesai, habis itu kembali. Muhasabah ada dalam diri kita. Lebih-lebih kalau kita lewati. Diberitahu di sini kuburan Utsman bin Affan yang investasi akhiratnya sampai hari ini ada di Madinah. Di sini kuburannya Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, perempuan cerdas yang bersama Nabi 9 tahun dalam sebuah rumah tangga. Di sini kuburannya Zainab yang Nabi katakan pemimpin-pemimpin wanita surga. Imam Malik katakan Baqi lebih daripada 10.000 sahabat Nabi. Tapi kuburannya seperti itu. Kuburannya seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jabir radhiyallahu an berkata, apa kata Jabir? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabra wa ayyaquda alaihi wa ayyubna alaihi. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, hadis ke-970. Kata Jabir, Rasul melarang keras untuk mempercantik kuburan. Wa ayyuqada alaih, duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaih, membangun bangunan di atas kuburan. Ini keluar dari mulut Nabi dan kita beriman kepada Rasul, beriman kepada apa yang Nabi ucapkan. Hadis ini berlaku sama. Kenapa? Berlaku di sana dan berlaku juga di sini. Tinggal kita yang melakukan pengamalan-pengamalan itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Nabi minta perlindungan setiap sholat 5 waktu. Tidak pernah terlewatkan setiap sholat maktubah, sholat wajib. Apa perlindungan yang Nabi pinta? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada azab kubur. Wa min azabin nar, daripada azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan dahsyat, fitnah kematian lebih dahsyat lagi. Dan hamba berlindung daripada Masih Dajjal, datangnya Dajjal. Insya Allah zaman kita bukan zaman datangnya Dajjal. Dan kita jangan pernah berdoa semoga dipanjangkan umur sampai Dajjal datang. Karena zaman itu zaman yang terburuk, bapak-bapak. Zaman itu zaman yang terburuk. Keimanan sudah sangat lemah. Dajjal punya pengikut sebanyak-banyaknya wanita. Maaf ibu-ibu, memang ceritanya seperti itu. Wanita yang paling banyak mengikuti Dajjal. Tapi Nabi SAW mengatakan, man hafadha asyara ayatin min awali suratil kahfi. Siapa yang menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, usima minad Dajjal. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Allah selamatkan daripada fitnah Dajjal. Hari ini fitnah Dajjal yang berhamburan. Dajjal belum datang, fitnahnya sudah dikirim lebih dulu. Dan ulama mengatakan ciri-ciri fitnah Dajjal itu apabila apa? Apabila ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya lebih kepada merendahkan nilai-nilai Islam sekalipun diucapkan oleh orang Islam sendiri. Orang Islam yang sudah terinfeksi virus-virus fitnah Dajjal. Dia tidak sayang lagi kepada agamanya. Bahkan dia merasa gengsi dengan identitas muslimnya. Sehingga dari mulutnya keluar, oh agama itu sama. Agama itu sama.
Silakan mereka yang tidak beragama Islam, mereka mengatakan Islam itu, mereka mengatakan agama mereka yang terbaik, hak mereka. Tapi kita di dalam lubuk iman kita, Allah perintahkan untuk ditanamkan bahwa innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Abu Lais As-Sumarqandi, seorang ulama besar, menulis beberapa amaliyah yang dapat kita laksanakan setiap hari agar kubur itu menjadi terang benderang. Kubur menjadi terang benderang. Jangan pernah kita pandang dengan dua mata kepala yang ada, dua biji mata kita. Kayak apa tubuh kubur tuh bisa terang benderang? Lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Terang benderangnya kayak apa? Jangan. Ini kita baca dengan iman. Ini kita baca dengan keyakinan kita. Dan bahkan Rasul katakan di waktu Allah menyempitkan kubur seseorang, maka tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri bersatu. Artinya, bahasa kami di Banjar itu lenyak awaknya. Bersatu tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan. Ini dahsyatnya kubur. Maka jangan pernah menganggap enteng siksa kubur. Kita berbicara tentang keselamatan kubur. Kadang-kadang apa yang kita lakukan untuk mengharapkan selamatnya seseorang di kubur adalah salah satu ritual yang tidak sama sekali diajarkan dalam Islam. Karena diajarkan dalam Islam, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi praktekkan bahwa setiap malam tidak pernah tidur. Rasul sebelum Nabi membaca surah Al-Mulk, jumlahnya 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena pernah tidur Rasul sebelum baca itu, dan Rasul jelaskan orang yang mengamalkan Al-Mulk tiap malam maka diselamatkan daripada dahsyatnya siksa kubur. Cuman baca Al-Muluknya jangan sambil berabah. Kalau sambil berabah, ini Al-Quran kecil, kemudian berabah, insya Allah Al-Qurannya gugur, kamu hanya Al-Muluknya kada selesai. Al-Muluknya kada selesai. Amalan sambil berbaring itu amalan paling malas. Duduk sampai 30 ayat. Artinya Al-Quran, kata Abu Lais As-Sumarqandi, adalah bahagian daripada terangnya alam kubur kita. Orang yang hobi membaca Al-Quran, orang yang senang, hobi itu bukan satu ibadah, jadi tidak tepat kalau suka membaca Al-Quran, karena nilai Al-Quran itu adalah ibadah. Nabi SAW tetapkan surah Al-Mulk dan Al-Quran dari A sampai terakhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu berfungsi dan bermanfaat untuk damainya, terangnya kita di alam kubur. Di prosesi penguburan biasanya, Pak, kita menemukan satu ritual-ritual yang tidak Islami. Selesai dikuburkan, yang pemimpin dikubur kemudian menyiramkan satu teko air ke atas kuburan, biar yang di dalam kubur merasa dingin. Terlalu sedikit kalau satu teko air. Lagi pula kalau kuburannya di Banjarmasin, tanpa disiram pun sudah kedinginan di dalamnya. Kenapa? Pasang banyunya, pas air pasang, pas kubur. Apalagi kita harus siram, kan ada perintah hal-hal yang seperti itu. Ulun pernah menemui di Baki, sebelum dikuburkan disiram, karena mereka mengantisipasi agar debu jangan berterbangan. Karena ada hubungannya dengan ketenangan, kedamaian, kedinginan orang yang ada di alam kubur. Tabur bunga dikaitkan dengan Rasul menemui satu kuburan yang sedang tersiksa. Kemudian Nabi mengambil satu pelepah kurma yang belum kering. Ditaruh Nabi di tempat itu dan Nabi berkata, semoga Allah mengampuni dia sebelum pelepah kurma itu kering. Amal ini diteruskan oleh sahabat? Tidak. Sahabat menganggap amal ini khusus untuk Nabi. Dan hanya Nabi yang meletakkan satu pelepah kurma itu, sehingga yang dikubur diampuni. Kalau kita sepohonan kurmanya ditaruh, tidak ada pengampunan apa-apa.
Tapi ditarik hari ini pengganti pelepah kurma, maka tabur bunga. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun tidak melarang itu, tapi jangan dikaitkan sesuatu yang kadada kaitannya. Kadada kaitannya sama sekali. Ingin damai di kubur, ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, jelas sekali apa yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita. Mungkin mati sedang ibadah, wafat sedang ibadah, wafat sedang baca Al-Quran, wafat sedang sholat, wafat sedang sujud, tidak sedikit. Dan Rasulullah SAW berjanji akan mengatakan Allah akan mewafatkan seseorang di atas hobi yang dilakukan selama di dunia. Artinya ada 1, 2, 3 terjadi, petinju tuh matinya di atas ring. Ada 1, 2 orang terjadi, jamaahnya digotong dari diskotik dibawa keluar. Memang hadir di diskotik tiap malam. Ada kita melihat orang yang mati sedang melaksanakan ibadah sholat. Ada yang melihat orang yang mati pada saat dia sedang membaca Al-Quran. Allah akan mencabut nyawa seseorang di atas hobi, di atas kebiasaan seseorang. Namun juga manakala orang tidak wafat seperti sedang sholat, di sajadah, di masjid, sedang baca Quran, sedang puasa, sedang apa. Terus ada yang wafat tanpa itu, jangan juga diklaim bahwa itu tidak husnul khatimah. Sesungguhnya Rasulullah SAW mati berbaring di pangkuan istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha sampai hembusan napas yang terakhir. Artinya Nabi tidak mati di medan perang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an setelah menderita sakit panas selama 15 hari, mati di tempat tidurnya. Bahkan sahabat Nabi yang bergelut dalam peperangan sejak dia belum Islam sampai dia masuk Islam. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mati di atas pembaringan. Padahal sejak dia masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi tunjuk sebagai panglima perang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang pada perang Yamamah, memerangi orang-orang murtad yang menobatkan membaiat Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi yang terakhir. Sehingga pada saat dimandikan jenazahnya tidak terhitung lagi banyaknya bekas bacokan pedang. Tapi Allah menakdirkan dia tidak mati dalam peperangan. Padahal dia hampir tiap peperangan berkecamuk dalam peperangan. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu mati di pembaringan, mati di tempat di rumah sendiri, itu berkesempatan banyak untuk husnul khatimah. Sehingga mati husnul khatimah, antamuta bara'atun minasyirki. Pada saat mati dan lepas daripada syirik, maka ini jaminan paling utama, mati dalam keadaan husnul khatimah. Artinya mati dalam keadaan menyekutukan Allah itu jaminan utama matinya su'ul khatimah. Hadis Nabi sahih beberapa penjelasan tentang itu. Siapa yang mati kemudian dia memanggil selain daripada Allah dan dicabut ruhnya oleh malakal maut, maka dijamin matinya su'ul khatimah. Tapi orang yang ingin matinya husnul khatimah, pada saat dia mati antamuta wa huwa bara'atun minasyirki, berlepas diri daripada syirik. Syirik memang kita harus berlepas diri sebelum Allah berlepas diri dengan kita. Allah berlepas diri dengan manusia yang menyekutukan Allah. Agar Allah tidak berlepas diri, maka lebih dulu syirik itu kita lepaskan dari diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Potongan ayat Al-An'am terakhir dari 102 surah Al-Imran. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Muslim. Artinya waspada dengan sesuatu yang menghancur keislaman kita. Mati suatu saat akan datang dan kada pernah bisa diprediksi. Maka jaga akidah kita, jaga iman kita di waktu kita mati. Kita betul-betul menjadi seorang Muslim yang sejati. Hari ini kita Islam tahunya rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah.
Hampir tiap orang berdoa, ya Allah, sempatkan dalam hidup ini untuk menyempurnakan semua rukun Islam. Ta'riful Islam, definisi Islam yang harus dipegang oleh orang Islam, banyak kita tidak tahu. Ada 3 definisi Islam. Dan semua orang Islam harus tahu dan memegang ini. Yang pertama, al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid. Yang namanya orang Islam itu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Apa arti tauhid? Akidah 100% kepada Allah Ta'ala. Allah tidak akan terima manusia yang datang kepadanya dengan membawa kekotoran akidah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, jiwa yang damai, iman yang bersih, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, untuk mendapatkan husnul khatimah, untuk mendapatkan disongsong oleh Allah nanti pada hari kiamat, maka apa yang kita pantau pertama kali? Apa yang kita jaga pertama kali? Iman kita. Kerusakan iman adalah kerusakan ibadah. Kerusakan iman adalah kerusakan Islam. Rusak iman, Islam itu akan rusak. Artinya apa? Iman harus kita jaga di tengah hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Banyaknya sekali paham-paham khurafat yang membahayakan keimanan. Hadirnya bulan Safar, terjadi banyak sekali hurapat-hurapat yang berkembang. Hati-hati bulan Safar, Bapandar. Nang bangaran Bapandar, hati-hati itu bulan apa aja, Pak? Hati-hati bicara bulan Safar. Bulan Safar bulan panasan. Nauzubillah. Bulan Safar adalah bulan yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menikahi Aisyah, maaf, ya. Rasul menikahi Aisyah pada Aisyah umur 6 tahun akad nikah pada bulan Safar. 9 tahun Nabi berkumpul dengan Aisyah pada bulan Safar. Kenapa kita menunda pernikahan anak kita gara-gara hadirnya bulan Safar? Yang lebih ngeri, anak lahir hari ketiga bulan Safar. Seyogianya dia mengakikahi pada hari ke-10. Karena hari ke-7 kan, 7 hari setelah kelahiran. Akikah hari ke-10, 7 hari setelah kelahiran. Kambingnya ada, orang tuanya berduit, sehatan seberataan. Ditanya Pak Haji, kenapa kada diakikahi cucunya? Menghabiskan bulan Safar. Paham khurafat tentang ini menggeserkan sunnah, Pak. Paham tahayul tentang Safar menggeserkan sunnah-sunnah yang ada. Wallahu alam Banjarbaru. Kalau di Banjarmasin walimah sepi bulan Safar, Pak. Tetapi ada undangan. Jadi pian bagus apabila bakawinan bulan Safar supaya orang banyak datang. Oh, tunggu karena hadirnya bulan Rabiul Awal sampai 10 undangan sehari. Karena orang menganggap Safar bulan yang siang. Salah seorang laki-laki pemuda menenteng satu unta. Untanya itu bekas penyakit gatal di bibirnya. Setelah penyakit itu sembuh, maka kelihatan putih-putih di bibir unta itu. Kalau kita penyakit apa orang Banjar menyebutkan korengan, kalau orang Jawa apa, Pak? Biasanya sembuh penyakitnya itu ada bekas kunatnya putih-putih. Di waktu laki-laki ini bawa unta itu ke sekelompok unta yang dianggap sehat, maka dilarang oleh sahabatnya, jangan kumpulkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nanti penyakit unta yang satu akan menular kepada unta yang sehat yang banyak. Ucapan ini tidak selalu berlebihan. Tapi manakala didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingin selamatkan imannya. Seolah-olah penyakit unta itu yang pindah sendiri kepada unta yang sehat. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, asbabul wurud hadis ini, Nabi katakan, la adwa. Tidak ada penyakit yang pindah sendiri tanpa izin Allah Ta'ala. Penyakit itu kada loncat sendiri. Dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah takut dengan penyakit yang ganas? Boleh. Jangan menantang. Bahkan menantang itu yang kada baik.
Umar bin Khattab radhiyallahu an, masa kepemerintahan beliau menjadi khalifah, terjadi penyakit berjangkit, Pak. Penyakit taun waktu itu. Penyakit taun, penyakit yang diakibatkan penyakit perut. Terserang 1 jam, 2 jam sehari meninggal. Terserang lagi, meninggal lagi. Terserang lagi, meninggal lagi. Umar bin Khattab mulai mengumpulkan yang sehat. Sahabatnya yang tidak terkena penyakit itu, diungsikannya ke daerah yang aman, ke daerah lain. Cara Umar bin Khattab ini terjadi beberapa tahun yang lewat pada saat kita dilanda oleh COVID-19. Anak dengan orang tua sebulan kada bertemuan, Pak. Ulun sebulan kada bertemuan anak. Pada saat suami istri kami dinyatakan positif. Diantar makanan, digantung di pintu. Pak, ini makanan, bulik nyanjap cepat-cepat. Sedih hati kita. Sedih hati kita. Tapi itu kita ikuti. Itu kita ikuti. Salah seorang laki-laki sahabat berkata kepada Umar, "Ya Umar, apakah engkau melawan takdir, wahai Umar?" Orang dulu dengan khalifah berani seperti itu. Engkau melawan takdir, wahai Umar. Engkau pindahkan seseorang ini ke tempat yang lain. Jika Allah menghendaki dia terserang penyakitnya, dimanapun kau taruh dia akan terserang penyakit itu. Umar bin Khattab dengan jawaban yang cerdas. Apa kata Umar? Kharajna min takdirin ila takdirin. Aku keluar dari satu takdir kepada takdir yang lain. Aku bukan melanggar takdir, tapi aku keluar dari satu takdir kepada takdir yang lain. Karena apa? Allah yang memerintahkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan seperti itu. Yang jelas, tanamkan dalam hati kita, penyakit tidak pindah sendiri kecuali atas izin Allah. Wala tiaroh, kata Nabi. Dan tidak ada tiaroh. Tiaroh itu menyandarkan nasib. Menyandarkan nasib pada benda. Menyandarkan nasib kepada apapun. Alhamdulillah setelah benda ini ada di rumah. Rumah kami aman. Usaha kami lancar. Setelah dilihat bendanya apa? Keris kecil yang dibungkus dengan kain berlapis-lapis. Ini tiaroh namanya. Orang jahiliyah apabila mau bepergian, bekerja untuk mencari usaha, maka dia berdiri di muka pintu. Setelah berdiri di muka pintu, ini ukuran dia berangkat atau tidak. Di tangannya ada seekor burung merpati. Dilepasnya oleh orang jahiliyah. Maka merpati itu terbang tinggi ke angkasa. Dia bergembira. Hari ini kami berangkat. Banyak rezeki yang menunggu di sana. Tapi manakala merpati itu turun ke tanah nyongsep, tidak terbang-terbang, maka mukanya masam. Kada ada artinya kita berangkat. Di sana ada kesialan. Ini asal tiaroh orang jahiliyah. Percaya kepada arah terbang burung. Tiaroh-tiaroh itu hari ini ada dalam kehidupan kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada kita. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, la khaira illa khairu. Tiada ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari Engkau. Wa la tayra illa tayruk. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang daripada Engkau. Dalam hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, man tabarruka bihajarin aw syajarin wa nahwihima faqad asyrak. Siapa yang tabarruk, mengambil berkah kepada batu, kepada pohon, kepada benda, kepada apapun seumpamanya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bendanya kecil tapi iman kita bisa hancur. Alhamdulillah, ini setelah pakai apa yang berwarna hijau itu, Pak, yang dianggap orang punya matanya warnanya hijau. Virus persis. Oh, enggak ada tapi tahu di batu juga, ingat rus-rus itu ujungnya. Alhamdulillah pakai virus nih, dagangan laris. Pian hendak minta pelaris dagangan, datang ulun. Ulun pada akan. Pertama, berjual murahi pada orang lain. Dan kedua, suruh anak buah yang menjual jangan perang hutang. Senyum, kurihing. Yang ketiga, tempat berjualan di tempat orang banyak. 3 itu pian pakai, insya Allah laris dagangan pian. Kada perlu mencari jarum emas, jarum macam-macam. Kada perlu. Jadi kesedihan, kesialan, kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan gantungkan itu. Maka ini Pak, di mana-mana Pak. Ini di mana-mana. Kita menganggap Makkah Madinah itu bersih daripada hal yang seperti ini. Justru di sana begitu kita turun dari bis, turun dari pesawat, sudah datang. Membawa apa? Membawa tasbih satu kantong. Menawarkan kepada kita. Dikira orang Arab, saking lancar bahasa Indonesia. Pak, ini kayunya kayu, tasbih kayu pukah katanya. Kayu pukah. Kalau di Kampung Ulun tuh kayu pukah tuh kayu yang ditiup angin kemudian jatuh. Itu kayu pukah. Ini kayu pukah, kada perlu pakai tasbih membacanya, cukup diketik tek 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 100 kali, maka sama dengan bertasbih 100 kali. Apa ini tidak pembodohan? Apa ini tidak menjadikan kita malas dalam beramal? Kadada itu. Dan Nabi kada pernah mempunyai biji-bijian untuk menghitung ibadah, untuk menghitung zikir. Kalau ada yang katakan pukah itu bekas tasbih Nabi, kebohongan yang besar itu Pak. Nabi tidak pernah menghitung amal-amal yang dihitung itu dengan biji-bijian, dengan kerikil-kerikil, tapi Nabi menghitung dengan jari. Dengan jari. Dan Nabi pun akan katakan, ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wala hammah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hammah. Apa itu hammah? Burung hantu yang dianggap membawa sial. Bahari di kampung menyebaru kan ada burung hantu Pak. Burung hantunya juga sudah punah. Memang kalau melihat potongan burung hantu menakutkan. Kada pernah takurihing seumuran burung hantu itu. Bunyinya pun ngeri. Nah, kalau kita 60 tahun yang lewat di kampung, BAB di belakang rumah seadanya, kada depan kloset di rumah tuh kada ada. Rahat asik sedang BAB babunyi Pak. Burung hantu. Nah, langkah 1000 ketakutanan. Tidak sial. Kata Nabi, hammah burung hantu tidak sial. Jika di atas rumah kita bertengger, orang jahiliyah kan apabila bertengger di atas rumah mereka burung hantu, maka mereka bersedih akan ada kesialan. Sedikit gesernya hari ini. Hari ini bukan burung hantu, tapi burung apa Pak? Burung elang Pak. Burung elang wek 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 di atas. Pengen tahu elang tuh dalam keadaan gembira, dalam keadaan sedih bunyinya sama. Alupang dalam keadaan gembira elang bunyinya kayak ini, tidak. Elang tidak bisa berbahasa basi. Kita aja yang bisa berbahasa basi. Elang ribut di atas, anaknya terancam, telurnya menetas, terancam oleh seekor tupainah yang sudah hendak menghantam anaknya. Kuriak-kuriaknya di atas sana. Manusia yang berpijak di atas bumi bertanya satu dengan yang lain. Ini ada pulang nah hendak mati nih, elang ribut di atas. Apa hubungannya kematian dengan suara elang? Dikuatkan pulang. Ujar Pak RT, rumah nomor 19 sakit parah. 3 hari mbah itu rumah nomor 19 meninggal. Se-RT-annya sesat. Elang kemarin ribut di RT kita. Kan ada suara binatang tuh yang bisa kita hubungkan dengan hal-hal yang seperti itu. Sudah tinggalkan itu warisan-warisan jahiliyah. Agama Islam bukan 1, 2, 4, 50 tahun, tapi ratusan tahun sudah di negeri ini. Artinya peninggalan jahiliyah masa lalu kada perlu untuk kita pakai. Dan Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, orang Islam yang masih memakai cara-cara jahiliyah adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, si nenek bangun tidur mata bengkak, menangis semalaman. Kepala kesakitan, ditensi oleh cucunya, nih darah nenek 200/100. Nenek makan telur, kada aja nenek. Daging kambing kang, kada ada daging kambing. Tapi kenapa nih tinggi nih tensi? Malam tadi Nini bermimpi patah gigi. Padahal Nini itu sudah 2 tahun kada saling gigian lagi. Orang yang kada begigi mimpi patah gigi. Mimpi patah giginya di atas, cucu mendesak. Apa hubungannya nih? Itu kai kami mulai pinagaring. Mimpi patah gigi nang bini, takutan kematian. Kai, ya Allah ya Rob,
Ini paham-paham yang sudah kita tinggalkan jauh-jauh. Jangan ada lagi. Ini merusak kepada akidah kita. Kemudian yang keempat, Imam Bukhari meriwayatkan, wala soparo, dan tidak ada sopar yang sial. Bulan Safar bukan bulan sial. Anak lahir bulan Safar, alhamdulillah. Walimah bulan Safar, alhamdulillah. Mau bepergian, alhamdulillah. Bulan Safar adalah bulan turunnya bala. Tidak pernah didukung oleh hadis yang sahih. Jadi amalan-amalan penolak bala di bulan Safar juga tidak didukung oleh hadis yang sahih. Habis apa yang diamalkan bulan Safar? Dudukkan Safar seperti bulan yang lain. Jika Senin Kamis bulan yang lain puasa, Safar puasa. Jika 3 hari sebulan bulan Muharram puasa, 13, 14, 15, Safar juga puasa. Artinya Safar bukan bulan yang sial. Kalau kita banyak yang tidak berani beraktivitas, kadawani kemana-mana, apalagi hari Rabu terakhir bulan Safar. Siapa yang ingat Rabu terakhir itu Rabu apa namanya? Apa Pak? Mustamir. Rabu Mustamir. Tunggu Rabu terakhir, hebohnya luar biasa. Tidak ada. Itu peninggalan-peninggalan yang tidak didukung oleh hadis yang sahih. Beritanya tidak sahih, amalan untuk menolaknya juga tidak sahih. Karena apa? La sopara, kata Nabi. Tidak ada sopar yang sial. Wazada Muslim, Imam Muslim menambahkan wala nau, dan tidak ada an-nau, kata Imam Muslim. Bismillah. Ramalan-ramalan bintang. Sering kita percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Wala ghul, dan tidak ada ghul. Ghul itu roh-roh gentayangan. Paham di kampung kami, ghul itu orang yang sudah mati tapi jadi hantu. Karena apa jadi hantu? Maka ada jadi hantu tuh Abu Jahal pertama jadi hantu. Karena dia memusuhi Rasulullah SAW. Tuh Abu Jahal, Abu Lahab itu jadi hantu. Tapi hantu tuh karena pandangan jadi wala ghula, dan tidak ada roh itu datang. Roh itu kembali ke dunia untuk menakut-nakuti, tidak ada. Dan juga yang perlu kita tanamkan dalam tauhid kita, dalam keyakinan kita, roh-roh itu tidak ada kembali untuk menengok keluarganya. Nyaman komentar kalau si Dintu kada beganangan, kada papa, biar kada mengaji, datunya tiap malam Jumat mendatangi, mengajari macam-macam. Tidak benar itu. Jika itu datang, maka itu adalah syaitan yang mengganggu, menghancur keimanan kita. Ingin husnul khatimah, ingin kubur kita terang benderang, jaga akidah kita, jaga ketauhidan kita, karena ketauhidan yang buruk akan merusak segala-galanya. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak, apa yang menjadikan kubur kita itu terang adalah birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain tunawwirul kubur, tunawwirul qabra. Berbuat baik kepada kedua orang tua membuat kubur bercahaya. Kita hari ini jadi orang tua. Kemarin 2-30 tahun yang lewat kita jadi anak dari orang tua kita. Mari perjalanan hidup yang bergantian ini kita bawa dan kita contohkan dengan apa yang diajarkan Rasul kepada kita. Birrukum abaukum tabarrukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Anakmu nanti akan berbuat baik kepadamu. Perbuatan baik kita kepada bapak ibu kita, anak kita akan berbuat baik kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu an menemui 2 orang laki-laki yang berjalan bersama. Yang satu sangat muda, yang satunya sangat tua. Anak remaja tuh kalau mau berjalanan pasti umurnya sebaya. 20, 25, 18, 17, paling tinggi kayak itu. Ini kalau yang satu umur 17, yang satu umur 71, perlu dipertanyakan. 17 lawan 71. Abu Hurairah bingung melihat mesranya 2 orang laki-laki ini. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada yang lebih muda, "Nak, temanmu berjalan itu siapa?" Maka anak itu berkata, "Hadza abi, itu bapakku ya Abu Hurairah. Itu bapak saya."
Maka Abu Hurairah memanggilnya. Abu Hurairah mengajari adab apabila berjalan bersama orang tua. Yang pertama kata Abu Hurairah, la tusmihi bismi. Jangan kau panggil bapakmu dengan namanya, karena itu tidak beradab. Anak jangan memanggil orang tua dengan nama orang tua. Nabi mengajarkan panggilan penghormatan, ya abi, ya ummi. Tapi anaknya kada beradab, bapaknya Abdullah namanya, Dul, kesini Bang Dul. Oh, itu kada beradab sama sekali. Jangan panggil dengan nama bapak. Apabila kalian berjalan berdua, kata Abu Hurairah, jangan dahului bapakmu. Jangan berdahulu. Bapak-bapak, orang tua kita tuh, karena sidin kada tahu, pengalaman sidin terbatas, memang beliau kadang-kadang yang meminta, nak, biar aja bapak di belakang, sempian berdahulu. Itu sudah mendapat izin. Kalau menemui tempat duduk, kata Abu Hurairah, jangan duduk dulu sebelum bapakmu duduk. Ini penghormatan berdialog bersama dengan orang tua. Pendidikan disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, silaturahim adalah membuat kubur kita indah. Tapi waktu kita sampai. Insyaallah kita sampaikan pada kajian-kajian selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kubur kita terang benderang menjadi hamparan daripada hamparan-hamparan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kematian kita sehingga kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.